Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas mengenai jenis-jenis transaksi yang dilarang atau disebut dengan transaksi yang batil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kegiatan transaksi yang di dalamnya mengandung kebatilan seperti riba tadi, gharar, maisir, dan darar. Transaksi yang haram atau transaksi yang batil, ya, kata para ulama bahwasanya harta haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada haram li zatihi, haram dari segi esensinya, zatnya haram. Misalnya khamr, ya, sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sesungguhnya khamar, judi, ya, berhala dan mengundi nasib merupakan bentuk keburukan, bentuk kekotoran. Kenapa? Karena merupakan amalan-amalan syaitan. Ya, fajtanibuhu kata Allah, jauhi, tinggalkan khamar, judi. Nah, khamar itu secara esensinya, secara zatnya haram. Ya. Kullu muskirin khamr. Apa khamr? Setiap sesuatu yang dapat memabukkan maka adalah khamr, kata Nabi. Wa kullu khamri haram. Dan setiap khamr itu atau sesuatu yang memabukkan itu apa? Hukumnya haram. Kemudian juga kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ya, innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Bahwasanya sesungguhnya, ya, innama harama 'alaikum maitata, Allah telah haramkan kepada kalian bangkai, wadam, darah yang mengalir, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, setiap sembelihan yang tujuannya bukan untuk taqarrub ilallah, bukan untuk beribadah kepada Allah, ya, maka itu maksudnya adalah harta haram dari segi zat atau esensinya. Tapi juga ada harta haram yang merupakan dari segi liiktisabih atau proses atau cara memperoleh harta tersebut. Ya. Jadi haram itu bukan hanya dari segi zatnya saja, ya, tapi juga ada dari segi proses. Boleh jadi ada orang yang mengkonsumsi zatnya halal, misalnya makanan itu halal, minumannya halal, tapi cara memperoleh makanan dan minuman tersebut diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan, ya, min ghairi masyru'in, setiap transaksi, ya, atau kegiatan yang tidak dibenarkan secara syariah, ya, seperti tadi riba, gharar, maisir, judi, spekulasi, darar, transaksi yang mengandung unsur kezaliman, ya, ada risyuah di dalamnya, ada suap menyuap. Bahkan Nabi mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Ya, bahwasanya Nabi melaknat, ya, orang yang menyuap dan menerima suapnya. Ya. Bahkan dalam hadis lain wa bainahuma, dan yang menjadi perantara di antara keduanya. Itu merupakan bentuk kegiatan muamalah yang dilarang secara syariah. Sehingga ancamannya adalah menjadi manusia yang terlaknat. Artinya apa? Manusia itu terdosa. Dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Oleh sebab itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kita melakukan kegiatan muamalah yang dilarang, yang diharamkan. Baik itu tadi dari segi esensinya ataupun cara memperolehnya. Karena ketika kita melakukan muamalah
yang bertentangan dengan norma-norma syariah, dengan kaidah-kaidah syariah, maka akan menimbulkan efek negatif, akan membahayakan bagi si pelakunya. Apa saja hal-hal yang dapat membahayakan bagi orang-orang yang dia melakukan transaksi yang diharamkan atau mengkonsumsi produk-produk yang diharamkan? Yang pertama, bahwasanya implikasi hukum dari orang-orang yang dia melakukan transaksi yang diharamkan adalah seakan-akan seperti dia menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kebinasaan. Makanya tadi, pada pertemuan sebelumnya, ketika Allah menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, Allah tutup dengan kalimatnya, wala taqtulu anfusakum, kata Allah. Jangan kalian membinasakan diri kalian. Ini menunjukkan apa? Ketika kita melakukan transaksi yang diharamkan, ketika kita bermuamalah dengan cara yang tidak dibenarkan, hakikatnya bukannya dia mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, tapi dia mendapatkan kemurkaan Allah. Karena seperti dia menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kebinasaan. Boleh jadi, mungkin dia di dunia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi ketika dia kelak berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia wajib untuk mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia sudah melanggar kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Ini menunjukkan bahwasanya dampak pertama yang dapat dirasakan bahwasanya seperti orang yang dia menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kebinasaan. Kemudian yang kedua, dampak bahaya dari orang-orang yang dia bermuamalah tidak sesuai dengan syariah. Seperti tadi, ada unsur riba, ya, ada unsur spekulasi judi, ada unsur kezoliman, ya, berupa risyuah, suap, penimbunan, pengurangan timbangan dan lain sebagainya. Maka doa orang tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala ada seorang laki-laki, ya, yang dia pulang dari sebuah perjalanan yang sangat jauh, ya, dalam keadaan posisi pakaiannya compang-camping, ya, yamudu yadaihi ila sama. Orang tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini isyarat orang sedang berdoa pada Allah. Jadi ada seseorang yang dia pulang dari sebuah safar, dari sebuah perjalanan, ya. Menurut sebagian ulama, ya, dia adalah orang yang sedang atau pulang dari perjalanan untuk melakukan ketaatan, ya. Makanya dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa pada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Allah, kenapa doa-doa yang aku panjatkan tidak kunjung kau ijabah? Ya, bukankah aku adalah orang-orang yang selalu melakukan amal soleh? Ya, mungkin boleh jadi ibadahnya luar biasa, ya, sholatnya luar biasa, gitu kan, saumnya luar biasa, hajinya, umrohnya luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak kunjung diijabah. Lantas Nabi mengatakan pada orang tersebut, bahwasanya matma'ahu bil haram wa mashrabuhu bil haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi, bagaimana doamu mau diijabah sedangkan engkau meminum dengan cara yang haram, sumbernya dari harta yang haram, makan sumbernya dari harta yang haram, untuk ibadah sumbernya dari harta yang haram, dan memberikan nafkah kepada anak istrimu dari harta yang haram. Maka Nabi mengatakan, fa'ana yustajabu lidzalik. Bagaimana doa itu mau dikabulkan? Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dia melakukan transaksi atau bermuamalah tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka bahayanya adalah doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senjata apa yang akan kita punya? Tatkala kita dihadapkan kepada sebuah permasalahan, sedangkan Nabi mengatakan
ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Tatkala ikhtiar kita, kemampuan kita, ilmu kita terbatas, boleh jadi kita tidak bisa melakukan atau memecahkan sebuah persoalan hidup. Ingatlah, ada doa yang merupakan senjatanya orang-orang beriman. Kalaupun doa itu tidak bisa diijabah, artinya senjata itu tidak bisa berfungsi, maka dengan cara apa kita bisa menyelesaikan kehidupan kita? Dan ini merupakan akibat kita melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya, doa itu adalah intisarinya ibadah. Sebab itu, karena doa merupakan ibadah dan doa sebagai wujud komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa kita tidak diijabah, na'udzubillah, maka hancurlah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampak buruk diakibatkan ketika kita melakukan transaksi yang diharamkan, bahwasanya harta yang kita infakkan, harta yang kita keluarkan, muamalah kita dalam bentuk harta, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu indah dan Allah tidak menerima kecuali dengan cara yang baik. Allah itu baik dan Allah itu hanya menerima hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, tatkala seseorang yang dia banyak berbagi, banyak memberi, banyak berinfak, berwakaf, bersedekah, tapi dari harta yang haram, hasil riba, hasil judi, hasil menipu orang, harta-harta yang merupakan harta-harta haram, dia infakkan, dia berbagi, dia gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk amal soleh, maka kata Nabi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang salafus salih, mengatakan bahwasanya man anfaqa haraman fit ta'ah, siapa yang dia menginfakkan harta yang haram di jalan ketaatan, ya, dia punya harta, harta itu dia ambil dari harta yang haram, hasil riswah, hasil suap, ya, hasil kezaliman, hasil riba dan sebagainya, dia infakkan di jalan Allah, dia sedekahkan, dia gunakan untuk wakaf, dia gunakan untuk melakukan ibadah haji, ibadah umrah. Kaman tahar saubil baul, kata Sufyan Ats-Tsauri, seperti orang yang dia mencuci pakaiannya yang kotor di tempat yang najis. Bayangkan, kalau kita punya pakaian kita yang kotor, agar bersih, maka gunakan air yang bersih, dicuci di tempat yang bersih. Ya, tapi orang yang dia punya harta yang haram, dia infakkan, kata Sufyan Ats-Tsauri, seperti orang yang dia punya pakaian yang kotor, yang dia cuci di tempat yang najis. Artinya apa? Tidak akan pernah bersih. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin berbagi, ya, kita ingin beramal soleh, maka sumbernya harus dari harta yang halal, harus dari harta yang bersih, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan ibadah, tetapi sumbernya dari harta yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian berikutnya, bahwasanya dampak dari kita melakukan transaksi yang haram menjadi salah satu faktor penghalang kita beratnya untuk beribadah, khusyuk untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, di sini Allah menyeru bukan lagi orang-orang beriman tapi para rasul. Ya, kulu min thayyibat, makanlah dari harta-harta yang baik. Tadi baik dari segi zatnya ataupun baik dari segi cara memperolehnya, ya, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Ini menunjukkan apa? Boleh jadi beratnya kita melakukan amal soleh, boleh jadi beratnya kita sholat, boleh jadi beratnya kita khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam berdoa. Boleh jadi ada harta haram yang mengalir dalam tubuh kita, yang itu merupakan salah satu penyebab terhalangnya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat berat seseorang yang dia ketika untuk melakukan ibadah
Karena di dalam dirinya terdapat harta yang haram yang mengalir dalam tubuhnya. Kemudian bahaya berikutnya, bahwasanya tatkala orang-orang yang dia melakukan transaksi yang haram merupakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi SAW mendeskripsikan tentang bai'ul innah. Apa itu bai'ul innah? Bentuk riba yang nomenklaturnya adalah akad jual beli. Seakan-akan akad jual beli, tapi hakikatnya merupakan riba. Jadi riba berkedokan atas nama jual beli. Ya. Nah, ini merupakan bentuk transaksi ainah. Ya, Nabi mengatakan, "Idza tabayyantum bil ainah." Kalau kalian melakukan transaksi inah, ya. Wa aznabul baqar, ya. Dan kalian disibukkan hidupnya hanya untuk mencari kehidupan duniawi. Dari mulai bangun sampai tidur, yang ada di pikirannya hanya dunia, uang, dunia, dan dunia. Ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Maka salatallahu alaihim zillah. Maka Allah akan menimpakan kepada orang tersebut apa? Orang yang melakukan transaksi yang haram. Ya. Kemudian dia hidupnya dihabiskan untuk duniawi. Hari-harinya hanya memprioritaskan duniawi. Ya, meninggalkan jihad, maka Allah akan berikan kepadanya, Allah akan timpakan kepadanya kehinaan. Boleh jadi sekilas, ya, dalam kacamata dunia kita melihat dia adalah orang-orang yang sukses. Ya. Rumahnya rumah yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah, berpakaian-pakaian yang mewah, serba mewah, tapi hakikatnya dia merupakan orang-orang yang dihinakan. Tatkala apa? Seluruh kemewahan itu bersumber dari harta yang haram. Artinya apa? Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya harta itu. Kenapa? Karena pada hari nanti, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari di mana harta yang kita tumpuk-tumpuk ketika di dunia, yang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu, wal banun, anak yang kita banggakan, keturunan yang kita banggakan, pendidikannya kita banggakan, hartanya kita banggakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana kata Allah tidak akan lagi ada manfaatnya harta, tidak ada lagi ada manfaatnya kebanggaan terhadap keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Kecuali orang-orang yang dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bersih hatinya dari amalan-amalan yang buruk, bersih hatinya, bersih jiwanya dari harta-harta yang haram. Itulah yang akan kelak dia bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Ini menunjukkan bahwasanya jangan pernah kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan cara kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Yang ada, dia mendapat kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan tatkala di dunia. Kemudian berikutnya, dampak mengkonsumsi harta yang haram merupakan penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Zahara fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Ya, telah nampak kerusakan di muka bumi, di lautan. Bima kasabat aydin nas, kata Allah. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh ulah tangan manusia, oleh kemaksiatan manusia, oleh kezoliman manusia. Ini menunjukkan apa? Kezoliman itu membawa kehancuran. Kezoliman itu membawa malapetaka. Harta haram yang kita dapatkan, kita lupa tentang kaidah-kaidah syariah. Ini merupakan salah satu pengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dalam hadis mengatakan, "Idza dhahara zina wa riba fil qaryah." Apabila zina dan riba atau harta haram ini sudah merajalela di sebuah komunitas, di masyarakat, sudah tidak lagi orang mengindahkan syariat Allah.
halal haram sudah tidak dipedulikan. Faqad ahallu anfusum bi'azabillahi azza wa jalla. Maka kata Nabi, maka dia telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan yang kita lakukan merupakan salah satu pengundang bencana. Bahkan di akhir zaman nanti kata Nabi bahwasanya orang-orang sudah tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi, akan tiba suatu masa, akan tiba suatu zaman, la yubalil mar'u. Orang-orang tidak peduli lagi. Akhadha mala amin halal amin haram, kata Nabi. Orang-orang tidak peduli lagi. Harta yang dia peroleh, apakah ini halal atau haram, dia sudah tidak peduli. Dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Merupakan tanda-tanda kelak orang-orang di akhir zaman nanti. Sudah tidak lagi peduli terkait dengan kaidah-kaidah halal dan haram dalam bermuamalah. Kemudian yang terakhir, bahwasanya akibat buruk dampak dari kita melakukan transaksi yang haram, bermuamalah tidak sesuai dengan norma-norma syariah. Bahwasanya Allah akan masukkan kelak orang-orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan pada Ka'ab, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, la yadkhulul jannah lahmun wa damun nabata minas suhad." Wahai Ka'ab, tidak akan sekali-kali orang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala apabila daging dan darah yang tumbuh dalam tubuhnya nabata minas suhad, tumbuh dari harta yang haram. Kulul lahmin wa damin nabata minas suhad fannaru aulabi. Setiap keping daging, darah yang mengalir, yang tumbuh dari harta yang haram, hasil riba, hasil riswah, hasil judi, hasil zalim, dan sebagainya, fannaru aulabi, maka neraka yang akan membakarnya kelak. Ini menunjukkan bahwa hati-hati ketika kita melakukan transaksi muamalah yang haram, yang tidak mengindahkan norma-norma syariah Allah, tidak lagi peduli tentang halal haram, maka banyak dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan dan merupakan sebab di mana orang tersebut mendapat kehinaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, solusinya apa? Maka di sini Al-Qur'an mengatakan, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari harta yang haram, karena kita sadar hidup ini tidak lama. Boleh jadi besok lusa kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat kita bertaubat, masih ada sisa-sisa darah kita, tubuh kita, daging kita yang tumbuh dari harta yang haram. Maka di sini Nabi mengatakan, tubu ilallah qabla an tamut. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum ajal menjemput. Syaratnya apa? Malam yugorkir, sebelum ajal menjemput. Maka di sini merupakan kesempatan untuk kita bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji, bertekad tidak akan mengulangi lagi transaksi-transaksi yang haram, dan melakukan recovery, upaya perbaikan. Dengan cara apa? Banyak-banyak melakukan amal-amal soleh yang wajib konsisten dilakukan dan yang sunnah diperbanyak. Inilah sebagai solusi agar kita terhindar dari kehinaan, azab Allah, dan nerakanya Allah, dengan cara kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kegiatan muamalah kita yang bertentangan dengan prinsip syariah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan untuk kita bermuamalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.